Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Mandari dengan NPM C1C024050. Saya berasal dari kelas 2C, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mind mapping tentang 7 materi yang telah kami pelajari. Langsung saja ke materi yang pertama. Nah, selanjutnya itu mind mapping tentang surat lamaran kerja. Kita mulai dari pengertian ya. Surat lamaran kerja ini dapat kita definisikan sebagai surat yang dibuat atau ditulis oleh pelamar pekerja atau pencari pekerjaan untuk mengisi lowongan kerja di suatu perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada struktur surat lamaran kerja. Nah, strukturnya itu ada lumayan banyak sih. Yang pertama itu ada paragraf terbuka, pembuka, isinya itu rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, dan cuplikan berita. Maksudnya tuh kayak nemu lowongan ini tuh di mana gitu. Nah, selanjutnya itu ada paragraf tengah. Nah, paragraf tengah ini berisi tentang pendidikan, pengalaman pekerjaan kita. Terus selanjutnya itu sikap, minat, aktivitas, dan kualitas kita. Yang terakhir itu ada paragraf penutup. Nah, selanjutnya itu ada tips menulis surat lamaran kerja. Nah, tips menulis surat lamaran kerja ini yang pertama udah jelas ya, harus rapi, harus bersih. Itu tuh untuk menarik agar surat lamaran kerja yang kita bikin ini tertarik untuk dibaca atau dilihat oleh manajer atau HRD perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah tulis dari sudut pandang pembaca. Maksudnya itu jangan tulis dari sudut pandang kita, tulis dari sudut pandang orang yang akan membaca surat lamaran kerja kita ini. Selanjutnya itu ada tunjukkan nilai yang unik. Maksudnya itu kayak kita tuh punya kemampuan apa, kita tuh punya skill apa. Misalnya kita melamar pekerjaan di perusahaan apa, misalnya kita tuh bagian administrasi, itu kita melamar di sana. Berarti kan kita harus ada skill untuk Word, Excel. Nah, itu kita tulis di sana tuh kayak mahir atau mampu menguasai Microsoft Word, Microsoft Office. Nah, itu semua kan. Nah, selanjutnya itu jangan meminta belas kasihan, kayak saya sangat berharap bukan gitu, kayak ya jangan meminta belas kasihan intinya. Selanjutnya itu ada pendekatan AIDA. Nah, pendekatan AIDA ini itu tuh ada beberapa macam juga ya di dalam pendekatan ini tuh. Isinya tuh kan attention, interest, dan desire. Nah, yang pertama tuh kita bahas tentang attention. Nah, attention ini tuh kita tuh harus menarik perhatian. Attention kan perhatian. Jadi kita tuh harus dalam surat lamaran kerja kita ini harus menarik perhatian pembaca. Nah, selanjutnya itu ada interest. Interest tuh kan kayak ketertarikan gitu ya, menunjukkan relevan kita. Selanjutnya itu ada desire. Desire ini tuh kayak menumbuhkan action, mengajak tindakan gitu. Nah, selanjutnya itu ada hal yang harus dihindari. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam surat lamaran kerja. Yang pertama itu melamar di luar kemampuan. Kayak misalnya kita tuh gak mampu untuk berbahasa Inggris. Nah, tapi kita tulis di dalam surat lamaran kerja kita itu mampu dan fasih berbahasa Inggris. Nah, itu harus dihindari ya. Kita tuh jangan berbohong, jangan menulis sesuatu yang di luar kemampuan kita. Selanjutnya itu ada menggunakan fotokopi. Selanjutnya adalah mengatakan bersedia untuk pekerjaan apa saja. Nah, kita tuh jangan menulis mengatakan bahwa kita tuh siap untuk bekerja di pekerjaan apapun, karena kalau kita tidak sanggup, kita langsung dipecat. Selanjutnya itu hal yang harus diperhatikan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran kerja kita. Yang pertama itu udah pasti kita harus menuliskan pengalaman kerja kita, karena pengalaman kerja kita itu pengalaman pekerjaan sebelumnya. Nah, itu tuh sangat berpengaruh untuk pada saat kita melamar pekerjaan. Kenapa? Karena orang-orang tuh berpikir kayak,
oh berarti dia ini sudah ada experience-nya, sudah terlatih, sudah mampu untuk bekerja. Selanjutnya itu udah pasti kita harus menunjukkan minat kita terhadap profesi yang kita lamar, profesi dalam surat lamaran kerja kita ini. Nah, jadi untuk materi ini judulnya wawancara kerja. Nah, dalam wawancara kerja itu ada beberapa arti pentingnya gitu. Terus ada persiapan, terus surat wawancara kerja, setelah wawancara kerja, dan surat penerimaan. Dan jadi kita bahas satu-satu ya, yaitu yang pertama itu arti penting dari wawancara kerja. Nah, arti penting dari wawancara kerja ini ada mereka menyeleksi karyawan. Ada seleksi karyawan, selanjutnya memiliki kepribadian. Nah, maksudnya memiliki kepribadian ini, karyawan yang dipilih atau karyawan yang sedang melamar itu harus memiliki kepribadian yang baik dan sesuai dengan kualifikasi perusahaan atau instansi tersebut. Nah, selanjutnya ada tahapan wawancara. Dalam tahapan wawancara ini ada dua tahap juga, ada dua proses. Yang pertama itu pendahuluannya dan seleksi. Selanjutnya itu persiapan. Nah, persiapannya adalah pelajari perusahaan yang akan kita lamar. Selanjutnya adalah datang tepat waktu, berbicara dengan jelas, tunjukkan antusiasme kita terhadap perusahaan tersebut. Apa hal-hal yang membuat kita tertarik kepada perusahaan tempat kita melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, hindari kesalahan seperti datang terlambat. Selanjutnya itu surat wawancara kerja. Nah, dalam surat wawancara kerja ini berisi tuh pekerjaan yang dilamar. Isi dari surat wawancara ini itu tuh berisi pekerjaan yang akan kita lamar. Selanjutnya itu pendidikan dan pelatihan. Kita tuh udah nempuh pendidikan apa aja. Selanjutnya itu pelatihan. Nah, kita pernah ikut pelatihan apa, seminar apa, atau sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang kita lamar di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah latar belakang. Kita tuh nulis kayak CV kita, biodata diri kita, latar belakang kita masukkan ke dalam surat wawancara kerja. Selanjutnya itu ada kepribadian dan tujuan karir. Kepribadian kita tuh gimana, dan tujuan karir kita tuh melamar pekerjaan ini tuh untuk apa, atau hanya untuk mencari pengalaman, atau emang untuk bekerja, atau untuk apa. Selanjutnya itu pengalaman kerja sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita sebelum melamar di perusahaan ini kita udah pernah bekerja, jadi kan kita punya pengalaman sebelum bekerja di perusahaan yang akan kita lamar. Nah, itu kita harus masukin ke dalam surat wawancara kerja ini sebagai bahan pertimbangan manajer atau HRD untuk menerima kita. Selanjutnya itu pengalaman kerja sebelumnya sudah. Selanjutnya tuh pergaulan kita tuh gimana di tempat kerja tuh gimana, apa kita bisa beradaptasi, apa kita humble, friendly, nah kayak gitu. Selanjutnya itu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini pengambilan keputusan yang tepat, yang baik gitu. Itu sangat penting untuk kita masukkan ke dalam surat wawancara kerja. Pengambilan keputusan ini maksudnya tuh keputusan apa saja sih yang ingin kita masukkan ke dalam surat wawancara kerja ini agar menarik dan pasti akan dilihat oleh petinggi-petinggi di perusahaan tersebut, manajer, HRD, even bosnya, kayak gitu. Selanjutnya itu ada setelah wawancara kerja. Nah, harusnya ya setelah wawancara kerja itu kita harusnya mengucapkan terima kasih secara singkat dan sopan. Maksudnya itu kayak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mewawancarai kita, minat lah, tertarik sedikit untuk ke kita. Selanjutnya itu surat penerimaan. Nah, kalau misalnya kita udah wawancara, terus kita diterima nih, misalnya kan, terus kita dipanggil. Nah, dalam surat itu tuh kita harus bikin surat penerimaan. Bukan kita mengirim, tapi kita menerima surat penerimaan itu. Nah, jadi surat penerimaan ini kepada pelamar, dikirim kepada pelamar gitu, kepada kita. Nah, apa sih yang harus kita lakuin? Nah, kalau kita menerima surat penerimaan dari sebuah perusahaan atau instansi tempat kita melamar pekerjaan, kita harus membalas. Nah,
balasan pegawai baru. Sebagai konfirmasi, kita harus mengkonfirmasi bahwasanya kita telah menerima surat penerimaan, kita telah mengetahui bahwa kita diterima di perusahaan tersebut. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang mind mapping tentang teks negosiasi. Nah, apa sih teks negosiasi ini? Teks negosiasi ini tuh merupakan teks yang di dalamnya itu membahas tentang proses sosial di mana dua orang atau lebih dengan kepentingan yang berbeda. Nah, berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, tujuannya untuk mencapai kesepakatan, membangun hubungan dan mencegah konflik. Teks negosiasi ini tuh sangat mudah untuk kita kenali. Kenapa? Karena teks negosiasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu jelas ada dua pihak atau lebih. Kalau dia cuma satu, gimana mau berdiskusi atau berkompromi kan? Nah, selanjutnya itu di dalamnya ada tawar menawar. Selanjutnya itu bahasa yang digunakan tuh persuasif atau bersifat mengajak. Nah, selanjutnya itu ada fokus. Teks negosiasi ini tuh berfokus pada kepentingan bersama. Nah, teks negosiasi ini tuh juga memiliki struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua pengajuan atau permintaan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, yang kelima penutup. Nah, teks negosiasi ini juga memiliki strategi. Strateginya itu ada 3 jenis. Yang pertama strategi analisis, yang kedua strategi kooperatif, dan yang ketiga itu strategi kompetitif. Selanjutnya itu ada tipe negosiator. Negosiator ini tuh kayak orang atau pelaku yang bernegosiasi. Yang pertama itu negosiator curang. Selanjutnya itu negosiator profesional, yang ketiga negosiator bodoh, dan yang keempat negosiator naif. Selanjutnya itu ada strategi. Nah, strategi dalam teks negosiasi ini tuh juga ada ya, maksudnya tuh kayak dalam bernegosiasinya itu. Nah, strategi dalam bernegosiasinya itu yang pertama itu kompetitif, selanjutnya itu kooperatif, terus kompromi. Nah, yang selanjutnya itu menghindari konflik dan kolaboratif. Yang terakhir itu ada keterampilan saat bernegosiasi ya. Dalam bernegosiasi itu kita juga butuh keterampilan kayak lancar kita berbicara, public speaking kita bagus, terus juga pembawaan kita oke. Nah, jadi dalam keterampilan itu jelas ada persiapan. Selanjutnya itu memindai dulu negosiasinya itu. Selanjutnya itu ada strategi. Strateginya tuh ya kita harus berstrategi dalam bernegosiasi. Selanjutnya itu kompromi, menghindari kesalahan atau konflik. Selanjutnya itu kita harus berlatih persiapan yang baik, juga harus berlatih dalam bernegosiasi. Misalnya besok nih kita ada pertemuan untuk bernegosiasi suatu barang antar perusahaan ini dan perusahaan ini. Nah, kita jadi negosiator. Nah, kita harus pandai, harus bisa menguasai materi-materi atau apapun yang akan kita negosiasikan nantinya. Nah, jadi yang selanjutnya ini materinya tentang laporan dan presentasi bisnis. Nah, dalam laporan dan presentasi bisnis ini tuh kita bahas dari tujuannya dulu ya. Tujuan dari presentasi bisnis ini tuh ada berapa. Yang pertama itu menginformasikan apa yang mau kita presentasikan tuh kita informasiin. Selanjutnya itu menghibur dan menyentuh emosi. Selanjutnya itu memotivasi kita. Nah, jadi ada beberapa alat bantu. Jadi kayak medianya, bukan media ya, alat bantu, bener. Alat bantu dalam kita presentasi. Yang pertama itu papan tulis, yang kedua flip chart, yang ketiga OHP, yang keempat LCD dan proyektor, yang kelima PowerPoint atau Google Slides. Nah, selanjutnya itu analisis audiensnya. Sebelum kita presentasi itu kita harus menganalisis audiensnya. Kenapa? Itu tuh untuk kita lebih menguasai aja gitu. Kayak misalnya, oh ini target audiensnya itu kolega-kolega perusahaan. Nah, jadi tuh kayak kita bikin materinya tuh atau pembawaan presentasi kita nanti tuh yang menarik bagi mereka.
Jadi analisis audiens tuh kayak siapa audiensnya, apa keinginan audiensnya, di mana dan kapan presentasinya, dan mengapa dan bagaimana. Selanjutnya itu yang paling penting juga sih, bahasa tubuh. Kenapa? Karena saat kita menyampaikan tapi kalau kita hanya kaku, pesan kita tuh gak sampai ke orang. Jadi bahasa tubuh tuh kayak misalnya tuh ekspresi wajah, senyuman, gerakan tangan, kontak mata, dan cara berdiri. Nah, selanjutnya itu laporannya. Jadi kan presentasi terus kita tuh kita bahas tentang laporan bisnis. Nah, laporan bisnis ini tuh harus netral dan tidak memihak. Selanjutnya itu tujuan dari laporan ini tuh jelas. Selanjutnya itu penyajiannya tuh harus berisi fakta, penyajian fakta gitu. Selanjutnya itu ada penggolongan laporan ini tuh berdasarkan fungsi, berdasarkan subjek, berdasarkan formalitas. Selanjutnya itu penyusunan laporan bisnis. Penyusunannya ini ada 3 struktur. Yang pertama itu pendahuluan, selanjutnya itu teks utama, dan yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jadi untuk materi yang selanjutnya ini yaitu mind mapping tentang laporan singkat. Nah, di dalam laporan singkat ini juga ada banyak beberapa poin yang harus kita bahas. Kita bahas dari poin yang pertama itu karakteristik dari laporan singkat. Nah, dalam karakteristik laporan singkat ini tuh ada tentang gaya penulisan pribadi. Gaya penulisan pribadi yang menggunakan pandangan penulisan orang pertama atau orang kedua. Selanjutnya itu ada grafik untuk lebih menekankan penulisan. Selanjutnya itu judul dan subjudul dalam tubuh laporan atau body partnya. Selanjutnya itu formatnya itu memo atau surat. Nah, dalam membuat laporan singkat ini tuh ada beberapa hal yang harus sesuai. Kalau kita mau menulis tuh harus sesuai dengan ini tuh. Yang pertama itu laporan singkat tuh harus akurat. Yang kedua itu keputusan yang baik. Selanjutnya itu format, gaya, dan organisasinya tuh harus responsif. Selanjutnya itu perencanaan. Nah, dalam perencanaan pembuatan laporan singkat itu ada beberapa format. Ada 4 format laporan. Nah, yang pertama itu preprint, yaitu laporan yang dirancang dalam format cetakan. Nah, jadi pihak yang berkepentingan itu tuh cukup mengisi atau melengkapi formulir yang telah disediakan. Selanjutnya itu ada format surat. Nah, untuk format ini tuh laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang dan ditujukan pada pihak luar organisasi. Selanjutnya itu ada memo. Nah, memo ini tuh digunakan untuk kepentingan pihak luar suatu organisasi luar gitu. Nah, dia ini hampir sama format surat, tetapi kalau format surat tuh kan dia tuh harus laporan yang jumlah halamannya tuh 5 atau kurang. Kalau misalnya memo ini ya dia tuh ditujukan untuk pihak luar. Gak harus laporan yang halamannya 5 atau kurang. Selanjutnya itu ada manuskrip. Nah, format ini tuh memerlukan lebih banyak komponen baik sebelum teks maupun setelah teks. Selanjutnya itu ada pengorganisasian. Dalam laporan singkat juga ada pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian ini ada langkah-langkah dan strategi. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama itu identifikasi tujuan, prioritaskan tugas, dan buat rencana harian atau mingguan. Nah, strateginya itu juga ada 3. Yang pertama itu time blocking, delegasi, dan review dan evaluasi. Nah, dalam laporan singkat itu ada laporan analitis. Apa sih laporan analitis nih? Nah, jadi laporan analitis nih jenis laporan yang bertujuan untuk menganalisis suatu masalah, mengevaluasi data, dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi kepada pembaca. Nah, dalam laporan singkat ada laporan analitis. Nah, selanjutnya itu dalam laporan analitis tuh ada pendekatan, ada 2 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Nah, jenis laporan analitis ini ada beberapa jenis juga, ada 3 jenis. Yang pertama itu laporan justifikasi, usulan bisnis baru di luar klien, dan laporan troubleshooting. Nah, jadi materi selanjutnya itu tentang penulisan laporan formal.
dalam penulisan laporan formal ini ada beberapa poin juga kan. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu tugas informasional. Dalam penulisan laporan formal itu ada tugas informasional. Nah, dalam tugas informasional ini mereka membahas tentang cara menyusun subtopik. Nah, cara menyusun subtopik ini ada beberapa. Yang pertama itu urutan tingkat kepentingannya. Yang kedua itu disusun secara berurutan, secara kronologis. Terus selanjutnya itu menurut ruang tempatnya, menurut geografis, dan menurut kategori. Selanjutnya itu ada aturan pembagian. Nah, dalam penulisan laporan formal ini ada aturan pembagian. Dalam laporan formal ada beberapa juga. Yang pertama itu ada memilih prinsip-prinsip dasar pembagian. Yang kedua itu gunakan satu prinsip setiap membagi laporan ke dalam subtopik. Yang ketiga itu setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Nah, yang terakhir itu adalah teliti. Kita harus teliti dalam hal apapun, kita juga harus teliti kan. Nah, dalam laporan formal ini kita juga harus teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Selanjutnya itu menyusun kerangka pembuka. Nah, menyusun kerangka pembuka ini ada dua sistem. Ada dua sistem pembuatan kerangka, yaitu yang pertama itu sistem alfanum dan sistem desimal. Nah, dalam pembuatan laporan formal itu ada sumber-sumber, ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Dalam sumber primer itu tuh ada dokumen. Nah, dokumen ini tuh seperti laporan penjualan, laporan laba rugi, neraca saldo, dan sebagainya. Kayak kebijakan pemerintah, perusahaan, nah gitu. Selanjutnya itu ada observasi. Selanjutnya tuh observasi, kita mengunjungi, kita mengamati. Selanjutnya itu survei, kita mewawancarai kan. Selanjutnya itu ada eksperimen. Selanjutnya itu ada sumber kedua, yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ini tuh juga ada beberapa alasan mengapa sumber sekunder ini banyak digunakan. Alasan mengapa sumber sekunder ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan dalam penulisan laporan formal. Yang pertama itu hemat waktu, efisiensi ya. Yang kedua tuh ketelitian. Yang ketiga relevansi. Yang keempat tuh efektivitas biaya, efisiensi tadi. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada perhitungan statistik. Nah, dalam penulisan laporan formal itu memerlukan perhitungan statistik, tapi itu kan ada 3. Yang pertama itu rata-rata atau mean, yang kedua median, yang ketiga itu mode. Rata-rata atau median, rata-rata atau mean, median itu nilai tengah, mode itu nilai yang paling sering keluar. Nah, jadi materi ini tuh judulnya teknologi dan komunikasi dalam bisnis. Nah, materi ini tuh ada 5 poin. Yang pertama itu perkembangan, manfaat teknologi, tantangan implementasi, strategi optimalisasi, dan studi kasus. Nah, jadi yang pertama itu perkembangan ya. Perkembangan teknologi dan komunikasi dalam bisnis. Itu tuh dari surat dan telepon ke digital. Orang dulu kan kalau mau berkomunikasi itu kan pakai surat, pakai merpati, terus pakai misalnya kayak ya surat, pos, wesel, terus selanjutnya itu kan telepon, wartel kayak gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang kan udah digital, udah bisa lewat email, WhatsApp, sosmed juga banyak, media sosial kan. Nah, selanjutnya itu email, ada email, video conference kayak Zoom itu kan, media sosial. Nah, ada beberapa aplikasi bisnis. Yang pertama itu Zoom, Slack, dan Teams. Selanjutnya itu ada manfaat teknologi itu apa aja sih? Teknologi ini tuh ada banyak manfaatnya ya. Tapi juga ada dampak negatifnya. Kita sekarang tuh bahas manfaatnya dulu. Nah, manfaatnya dari teknologi ini tuh adalah efisiensi waktu dan biaya. Selanjutnya itu kemudahan akses informasi dan kesenjangan digital. Nah, dalam teknologi dan komunikasi dalam bisnis ini tuh ada tantangan implementasi atau tantangan dalam menerapkan hal tersebut. Nah, apa aja? Yang pertama itu ada teknologi meningkatkan bisnis. Nah, itu tuh tantangannya. Yang kedua tuh efisiensi dan daya saing yang meningkat. Sangat-sangat meningkat daya saingnya. Selanjutnya itu ada strategi optimalisasi dalam teknologi dan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama itu pelatihan karyawan, kebijakan keamanan data, dan pemilihan platform. Nah, yang terakhir itu ada studi kasus dalam teknologi dan komunikasi dalam bisnis. Nah, ada 3
kita ambil 3 aja ya. Yang pertama itu Google. Nah, Google ini tuh kita kita gunakan sebagai komunikasi digital, kayak kita bertanya lewat Google gitu. Selanjutnya itu ada Tokopedia. Nah, Tokopedia ini tuh media sosial, e-commerce gitu, dalam bisnis juga kan, untuk berbelanja, untuk kita jualan. Nah, di Tokopedia bisa, di Shopee bisa, di Blibli dan sebagainya. Selanjutnya itu ada Zoom dan Teams. Itu tuh untuk kerja remote gitu. Kayak kan video conference tuh kan, jadi kita tuh bisa kerja fleksibel gitu, dari mana aja, WFH bisa, WFC bisa, bebas.